Oke, selamat malam semuanya. Hai, Selamat malam. malam. Oke, kembali lagi di Pancasila. Podcast anak Anak bangsa, Anak bangsa, bangsa, cinta, 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 nilai 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 luhur. 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 Oke, nah di malam yang dingin berhubung Jakarta lagi musim hujan, kita mau membahas talk show ringan nih, singkat-singkat tapi bermakna tentang nilai praktik berakhlak yang bisa kita ambil dari satu orang tokoh bagian pemerintah. Tapi sebelum kita membahas tentang tokoh pemerintahnya siapa, yuk kita kenalan dulu dengan kelompok 1D Angkatan 3 Babelkes Cikarang tahun 2026. Yang pertama, hai Karifda. Hai semuanya. Oke, hai Kak Dewi. Selamat malam semua. Malam Kak. Hai Kak Revi. Halo, Oke, hai Kanida. Halo Kak Nala dan teman-teman yang Ah, lain. Oke, dengan saya sendiri Nala. Nah, di malam ini siapa sih tokoh bagian pemerintah yang akan kita bahas mengenai nilai berakhlak yang bisa kita tiru untuk kedepannya kita bekerja di instansi masing-masing. Baik, nah teman-teman, ini muncul di layar kita masing-masing ya. Ada tokoh pemerintah kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan akrabnya sering kita dengar dengan panggilan Pak SBY. Ini sebiodata singkat aja ya teman-teman ya. Jadi beliau ini lahirnya pada 9 September 1949 ya di Jawa Timur, Pacitan. Pak SBY ini kita kenal dengan latar belakang militer nih. Kemudian terjun ke dunia politik pada tahun 1999 sebagai seorang menteri. Kemudian beliau ini juga kita kenal sebagai mantan Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Periode yang pertama itu tahun 2004 sampai 2009, ada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Nah, teman-teman, kita udah sama-sama tahu nih Bapak SBY sudah bekerja atau memerintah selama 10 tahun. Nah, pastinya selama 10 tahun pemerintahannya Bapak SBY ada nilai-nilai berakhlak yang pasti bisa kita terapkan di pekerjaan kita masing-masing. Oke, kakak-kakak semuanya boleh di open mic dan juga open cam-nya ya. Kita mau bincang-bincang sedikit nih, apa saja sih nilai-nilai berakhlak yang bisa nih kita lihat dari selama pemerintahannya Bapak SBY. Coba yang pertama nih, Kak Dewi. Halo Kak. Iya, Kak Dewi boleh share ke kita, Ndak? Nah, menurut Kak Dewi nih, dari Bapak SBY, apa sih nilai berakhlak yang bisa kita tiru dan kita terapkan dalam pekerjaan kita di unit masing-masing? Oke, baik. Bapak SBY merupakan pemimpin yang menekankan pelayanan kepada rakyat, di mana sesuai dengan poin pertama pada nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya program-program nasional yang beliau luncurkan selama masa menjabat, seperti program PMPM untuk pemberdayaan desa, program BLT untuk membantu masyarakat miskin saat kenaikan BBM. Selanjutnya itu program PKH dan program lainnya. Nah, yang mana semua program tersebut sangat membantu untuk stabilitas ekonomi bangsa kita. Begitu Kak Nala? Baik, baik, super sekali. Terima kasih Kak Dewi buat insight-nya. Jadi Sama-sama memang Kak. Jadi memang item dari berakhlak yang ditonjolkan oleh Kak Dewi adalah berorientasi pada pelayanan masyarakat. Super sekali. Oke, coba kita ke Kak Revi ya. Hai Kak Revi. halo. Iya, Kak Revi boleh share nggak ke kita semua nih dari masa pemerintahannya Pak SBY, apa nilai berakhlak yang akan sangat bagus banget nih untuk kita terapkan di pekerjaan dan unit kita masing-masing. Oke,
Tadi karena Kak Dewi udah bahas tentang berorientasi pelayanan, saya coba bahas yang lainnya ya tentang akuntabel. Nah, di Boleh banget. akuntabel ini SBY ini menunjukkan sikap akuntabel melalui yang pertama ada pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan juga pertanggungjawaban kebijakan, serta upaya pemberantasan korupsi. Lalu Pak SBY ini juga mendukung penguatan lembaga pengawas seperti BPK dan juga KPK. Lalu beliau ini berupaya membenahi akuntabilitas pemerintahan dengan memperkuat pengawasan internal lembaga dan perbaikan koordinasi antar lembaga. Nah, Pak SBY ini juga dikenal terang dalam menghadapi kritik untuk menunjung nilai etika politik. Itu sih yang bisa saya share terkait nilai berakhlak khususnya akuntabel. Baik, super sekali. Terima kasih ya Kak Revi buat insight-nya. Pentingnya transparansi selama pemerintahan. Jadi kita tahu nih apa saja yang sudah dikerjakan dan impact-nya nih ke masyarakat. Benar atau tidak ini, Kak Revi? Betul. Baik. Sekarang kita ke Kakak Rifda. Hai, Kak Rifda, hai. Iya, Kak Rifda boleh dong di-share ke kita-kitanya apa sih dari masa pemerintahannya Bapak SBY, item atau nilai berakhlak yang bisa kita tiru dalam kita. oke, aku ngelanjutin aja ya dari sebelumnya ke poin K Ya, pertama, yaitu kompeten. Kompeten ini kita bisa lihat sih dari 2 periode sudah dijalani oleh Pak SBY. Berarti kan beliau mempunyai kompetensi yang mumpuni. Rakyat Indonesia ini sangat apa ya, percaya gitu sama beliau ya kan, dengan beliau ini sebagai lulusan akademi yang pasti beliau disiplin, terus juga beliau bergelar doktor, pastinya kan beliau ini memiliki kapasitas intelektual dan kepemimpinannya itu yang strategis ya. Terus kalau mengambil keputusan, fakta-fakta dan data yang ada di yang aktual gitu, yang terjadi saat lakukan kajian-kajian ilmiah juga. Jadi nggak yang dari BC gitu loh. Terus beliau juga ya masyarakat melalui reforma birokrasi, stabilitas politik yang lebih baik selama kepemimpinan beliau. Dan juga em, sebagai pemimpin itu Pak SBY menampilkan gaya kepemimpinan demokratis. Mungkin karena pas Pak SBY dipilih itu kan pertama kali pemilu nggak sih di Indonesia ya? iya benar Jadinya benar. beliau menerapkan itu ke dalam masa kepemimpinannya itu. Mungkin di zaman itu kita bisa ngerasain juga sih seberapa demokratisnya ya dia dalam memimpin saat itu gitu sih Kak. Baik, thank you Kak Rifda buat insight-nya ya. Sama-sama. Baik, jadi melengkapi nilai berakhlak dengan kompeten. Artinya kita nggak lelah-lelahnya, nggak capek-capek untuk selalu upgrade diri ya, kakak-kakak ya, supaya jangan sampai kita ini ketinggalan zaman nih. Karena kita kan media informasi itu bakalan melejit banget. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian ada Kak Nida. Hai Kak Nida. Halo, Ah, Kak Nida hai. boleh di-share dong ke kita-kita nih dari pengalaman dari jabatannya Pak SBY selama 2 periode, apa sih nilai berakhlak yang bisa kita contoh dan terapkan di unit kita masing-masing? Oke, selanjutnya saya akan membahas nilai berakhlak, yaitu harmonis ya. Pak SBY kan dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas, tetapi beliau juga merupakan sosok yang harmonis. Bisa dilihat dari keberhasilan beliau mendorong perdamaian Aceh melalui Perjanjian Helsinki tahun 2005. Nah, itu salah satu cara beliau menjaga kerukunan umat beragama dan antar golongan. Beliau juga mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Nah, selain menerapkan sikap harmonis dalam
bekerja, beliau juga sangat dikenal harmonis dalam hubungan keluarganya ya. Beliau sangat setia dengan Ibu Ani. Buat. Maaf, Ibu Ani Yudhoyono. Ah, Maaf ya, Oh. tipu ini. Oke, untuk memang sangat patut dicontoh ya untuk nilai keharmonisan yang beliau terapkan ini. Selanjutnya ada juga sisi kepribadian beliau yang sangat menonjol yaitu loyal, loyal kepada negara ya terus. Beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Bisa kita lihat di jejak karir beliau, teman-teman, mengabdi pada negara melalui berbagai posisi, baik di militer maupun di sipil. Terus beliau juga konsisten dalam menjaga stabilitas keutuhan negara dan menjaga nama baik negara kita ini di kancah internasional sampai beliau eh, akhir jabatan beliau begitu. Sudah, itu sih insight dari saya Baik. untuk berakhlak dari Bapak SBY ini. Iya, thank you. Terima kasih ya Kanida buat insight-nya Iya, nih. Jadi sama-sama. Jadi menambah wawasan kita nih. Mungkin di zaman pemerintahannya Bapak SBY kita belum bisa merasa secara langsung ya impact-nya ya karena kita masih sekolahan mungkin. Tapi kita bisa lihat nih dari pengalaman-pengalaman ataupun jejak digital nih. Karena kan semuanya bakalan ada di internet kalau kita searching-searching gitu sih. Oke, dari kakak-kakak teman-teman yang lainnya ada yang mau nambahin nggak? Mungkin ada insight lainnya mengenai nilai berakhlak yang bisa di-share mengenai Bapak SBY? hmm, aku, aku mau Silakan, nambahin Karida. lanjutin dari Kanida ya. Ya, Nilai adaptif itu eh mungkin kita nih Gen Z pasti ngerasain ke perubahan kurikulum yang dilakuin ketika zaman kita ya nggak sih dari kurikulum Betul. em, apa ya SKTP tuh waktu itu kalau nggak salah iya betul kurikulum tingkat satuan pendidikan ke kurikulum 2013 itu kita ngerasain kan yes. kalau ada perubahan itu dimana kan emang kurikulum tuh harus selalu berkembang ya menjadi lebih baik dikembangkan gitu dan itu terjadi di masa Setuju. eranya Pak SBY kemudian dia juga sangat responsif sih untuk apa ya perubahan global perubahan dunia tentang krisis keuangan dan yang terjadi di dunia di global lah di kancah dunia gitu. Terus em, pastinya banyak inovasi ya yang terjadi di era pemerintahan Presiden SBY gitu sih Kak. Dari aku tambahannya. Ada lain? Ada kata Oke. yang lain? Iya, ada satu item berakhlak lagi loh, teman-teman. Ayo, Kak Revi mungkin mau share atau Kak Dewi? Boleh. Ayo rebutan, eh. Oke, ada yang boleh. Silakan. Oke, baik, Silakan. Bapak. Yap, aku mau nambahin satu poin terakhir tentang nilai berakhlak, yaitu tentang kolaboratif. Yaitu di mana kita bisa lihat pada masa pemerintahannya Pak SBY, beliau menerapkan prinsip kolaboratif dengan merangkul beberapa pihak masuk ke pemerintahan beliau, tidak hanya eh, beberapa pihak atau partai politik yang mendukung beliau saat pemilihan umum, tapi juga termasuk dengan pihak-pihak oposisi untuk membangun koalisi pemerintahan, seperti membentuk kabinet bersatu, kemudian berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam diplomasi internasional, termasuk peran aktif Indonesia di ASEAN dan G20. Selanjutnya yaitu dengan menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan lembaga pemerintahan seperti dari perangkat daerah, berbagai pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Itu kan Nala? Baik, super sekali. Oke, applause buat kita semua, teman-teman. Yeay. Oke, jadi banyak banget ya dari 10 tahun pemerintahannya Bapak SBY itu nilai berakhlak yang bisa kita terapkan, bisa kita contoh dalam melakukan pekerjaan kita. Karena
kita meyakinkan diri bahwa dalam bekerja, ketika kita bekerja sesuai dengan item berakhlak, mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya podcast asik kita, Pancasila. seru kita ini ya malam ini ya. Baik, terima kasih semua buat waktunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Iya, Kak Nela, terima Dadah. kasih.